Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubazir atau boros dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya dihindari agar kita terhindar dari keburukan. Beberapa dampak buruk perilaku mubazir yang bisa saja menimpa kita diantaranya: 1. Harta yang dimiliki cepat habis karena biaya hidup yang tinggi. 2. Menjadi budak nafsu yang bisa menghalalkan uang haram. 3. Malas beramal soleh dan membantu yang membutuhkan. 4. Menimbulkan sifat kikir, iri, dengki, dan suka pamer. 5. Bisa stres atau gila jika hartanya habis. 6. Bisa terlilit hutang besar yang sulit dilunasi. 7. Sumber daya alam yang ada menjadi habis. Sesungguhnya, tidak ada alasan yang membolehkan kita untuk hidup mubazir. Mubazir hanya akan mendatangkan keburukan hingga kemarahan Allah kepada kita. Allah sangat melarang setiap hambanya berperilaku boros dan hidup sia-sia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, dan sebaik-baik membelanjakan harta adalah mereka yang tidak sia-sia. Sahabat yang dicintai Allah, saya sedang mencoba saja salah satu bentuk keran yang ada di tempat wudhu yang ada di Masjid Nabawi ini ya. Di belakang kita ada sahabat-sahabat kita sedang berwudhu. Saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita bersama bahwa ternyata mubazir dan israf itu juga ada pada ibadah ya. Terkadang kadang-kadang ada orang yang dia itu beribadah tapi ternyata ada nilai tabdzir dan israfnya. Salah satunya adalah dengan berwudhu ini. Bagaimana itu bentuknya? Orang kalau berwudu kadang-kadang ini di Indonesia dia belum mau mulai berwudu tapi mungkin baju belum dilipat ya. Sudah dibuka aja nih air, lalu digulung. Ini air mengucur terus. Ya. Ini mengundang bisikan syaitan untuk bisa menjadi bahagian daripada temannya dan mengundang benci Allah ya, murka Allah kepada mereka-mereka yang melakukan hal seperti ini. Maka hendaknya ini menjadi perhatian. Walaupun mungkin kita ini hidup di tempat yang begitu mudah air ya. Nanti juga masuk ke dalam tanah disedot lagi. Kita perlu tahu dari air yang masuk ke tanah lalu nanti ada proses dalam tanah itu untuk diangkat lagi itu butuh waktu dan ternyata tidak semuanya balik seperti semula. Ini bumi ini membutuhkan air dan orang-orang akan lebih banyak hidup di atas muka bumi ini dan semuanya akan membutuhkan air. Jumlahnya terbatas. Kalau kita tidak mampu untuk bisa memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin, menjaga supaya tidak tabdzir, maka luar biasa ini. Ya. Ini menjadi bahagian yang sungguh sangat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk wudhu loh. Bagaimana untuk yang lain? Kadang-kadang kita mencuci, ya kadang-kadang kita mandi, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang menggunakan air yang nilainya itu luar biasa israf dan tabdzirnya sahabat. Di negara kita memang tidak terasa karena air alhamdulillah sampai detik ini melimpah ruah. Tapi di negara-negara yang betul-betul mereka minim air sampai mereka harus mengambil puluhan kilometer hanya sekedar untuk mendapatkan air. Alangkah baiknya kalau kita juga termasuk bahagian orang yang berempati dengan yang seperti ini dan ketika kita melaksanakan ibadah tidak ada nilai tabdzirnya. Karena hati-hati, bukan berarti mubazir dan israf itu tidak menghantui ibadah kita, enggak, di sana ada nilai itu. Selain ini mungkin contohnya ada juga sedekah ya. Kadang-kadang kita ingin bersedekah, wah bagus niat kita bersedekah, tapi kadang-kadang kalau kita bersedekah itu tidak tepat sasaran, ada pengemis yang kita tidak tahu betul atau tidak. Kadang-kadang dia hanya sekedar motif saja supaya untuk bisa mendapatkan harta, akhirnya kita berikan kepada mereka. Ini juga hati-hati, takut kita masuk bagian daripada mubazir karena tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat. Baik sahabat, mudah-mudahan ibadah kita termasuk bahagian ibadah yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, dan inilah poros syurga. Semoga saja kita terhindar dari perilaku buruk dan sifat mubazir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.